the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dapat ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Kurang lebih 3 bulan kita mengalami pandemi COVID-19. Dan selama 3 bulan ini kita beribadah dengan GKA Gloria Satelit dan GKA Gloria Pacar. Namun karena kemurahan Tuhan, kita pemuda remaja GKA Gloria Galaksi memiliki kesempatan untuk boleh mengadakan kebaktian online. Mari saudara dengan bangkit berdiri kita siapkan hati kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari sujud menyembah kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Imam yang Maha Agung. Dia pemilik hidup kita. Mari kita berikan pandangan kemuliaannya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung.
jiwaku. Mari kita sujud kepadanya. Kita berikan hidup kita di dalam tangan seorang penebus. Sujud di depan katamu, takutkan seluruh hidupmu. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga sampai selamanya. Hari ini kami sangat bersyukur dapat mengadakan kebaktian online pemuda Peniel dan remaja Kara. Sebelum kami lebih lanjut memasuki kebaktian kudus ini, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Mohon Tuhan kuduskan dan sucikan kami. Kini kami siap untuk memuji, meninggikan, dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaimana keadaan saudara selama pandemi ini? Tentu pandemi ini banyak berpengaruh bagi kehidupan kita. Tapi jangan biarkan kerohanian kita menurun karena pandemi ini. Biar kerohanian kita terus bangkit, terus bertumbuh. Karena kita memiliki Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mau menuntun hidup kita. Di setiap langkah kita ada Tuhan di samping kita. Karena kekuatan Tuhan tak terbanding bagi siapapun. Mari kita nyanyikan ajaib ini, Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Katakan lebih semangat lagi. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tidak seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Hari demi hari berjalan begitu saja. Apakah kita sudah menggunakan setiap waktu di hidup kita dengan baik? Mari kita yakin dan percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah waktu Tuhan. Bukan waktu kita, melainkan waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupimu selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan, ku yakin percaya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami siap, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur saya bisa kembali melayani Anda setelah 3 bulan ini kita tidak berjumpa. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu time. Mari bersama-sama kita membuka Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saya ulangi sekali lagi, mari kita membuka Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyaksikan sebuah video. Video yang singkat. Saya dikasih Tuhan, kalau Anda menyaksikan video ini berdurasi hanya 1 menit 9 detik. 1 menit 9 detik. Kalau Anda melihat masa kehidupan dari bayi, dari lahir sampai kematian, itu sangat singkat sekali. Saudara, kalau saya mencoba untuk memotong gitu ya, durasi dari bayi sampai dengan mati kan 1 menit 9 detik. Tapi kalau dari bayi sampai usia remaja itu hanya 22 detik. Sedangkan dari bayi sampai usia pemuda itu hanya 28 detik. Kenapa saya memotong di usia remaja sampai pemuda? Karena tidak ada seorang pun yang tahu apakah umur kita akan panjang. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Saudara dikasihi Tuhan, terus terang dalam penggunaan waktu. Saya tidak bisa mendikte Anda bagaimana menggunakan waktu bebas Anda atau waktu kosong Anda. Mungkin selama ini Anda memakainya untuk apa? Bermain game, untuk nonton, untuk tidur-tiduran, atau apapun yang menjadi kesenanganmu. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu mengenai waktu yang harus digunakan dengan baik. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 itu berbicara tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Apabila pohon ara itu yang sudah ditanam sekian tahun tetap tidak berbuah, maka efeknya akhirnya adalah pohon itu harus ditebang. Nah, kalau saudara perhatikan perikop sebelumnya, sebenarnya Tuhan Yesus sudah ngomong dengan terus terang pada saat itu. Ketika ada orang-orang yang mengatakan, "Tuhan, di sana orang-orang itu mati binasa karena tertimpa musibah ini dan itu." Tetapi Tuhan berkata kepada setiap mereka, "Jangan sampai kamu sekalian berkata bahwa mungkin mereka yang mengalami musibah adalah orang-orang yang berdosa dan patut mendapatkan hukuman itu." Tidak. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat 3, Tuhan berkata, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian juga di dalam ayat yang kelima, sekali lagi Tuhan mengatakan bagian yang sama. "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, setelah Tuhan mengatakan dengan terus terang,
Lalu di dalam perikop selanjutnya yaitu ayat 6 sampai 9 Tuhan memakai perumpamaan. Artinya Tuhan itu ingin mengajarkan kepada orang-orang Kristen, kepada setiap kita hari ini. Jangan kita berpikir bahwa aku adalah orang Kristen, memang jaminan keselamatan itu pasti. Maka otomatis kita bisa menggunakan sisa waktu kita dengan sembarangan. Tidak demikian. Saudara dikasih Tuhan berdasarkan Lukas 13 ayat 6 sampai 9 ini, saya ingin mengajar kepada kita bahwa ada 3 peringatan. 3 peringatan agar kita tidak salah di dalam menggunakan waktu. Perhatikan baik-baik. Pelajaran yang pertama atau peringatan pertama yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu yang pertama, waktu hidup kita itu terbatas. Ingat, waktu hidup kita terbatas. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup manusia itu 70. Kalau kuat 80, puji Tuhan kalau kita bisa mencapai usia itu. Tetapi untuk sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kita bisa hidup. Kalau hari ini kita masih hidup, puji Tuhan. Tapi besok, who knows, siapa yang tahu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Waktu hidup kita itu terbatas. Hari yang kita jalani tidak bisa terulang. Hari yang kita jalani kalau kita tidak bijaksana, mungkin akan kita penuhi dengan sisa berikutnya, itu dengan penyesalan. Tapi apa gunanya penyesalan? Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin bersama-sama kita belajar dari seorang yang bernama Steve Jobs. Saudara, Steve Jobs adalah seorang CEO, ya, sudah almarhum. Dia memiliki harta yang banyak, kehidupannya yang baik, tetapi saudara umurnya tidak sampai 70, apalagi 80. Dia hanya mencapai umur 56 tahun. Karena dia harus meninggal karena sakit kanker pankreas. Saudara, di masa akhir hidupnya, dia menuliskan sebuah kata-kata terakhir yang berisi demikian. Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Karena selain kerja, hobiku tak banyak. Saat ini aku berbaring di rumah sakit merenungi jalan kehidupanku. Kekayaan, nama, dan kedudukan semuanya itu tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti. Seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Tuhan memberi kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah, itu hanya ilusi saja. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni, yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Ranjang apa yang termahal di dunia ini? Ranjang orang sakit. Orang lain bisa bukakan mobil untukmu. Orang lain bisa kerja untukmu. Tapi tidak ada orang yang bisa menggantikan sakitmu. Barang hilang bisa didapat kembali. Tapi nyawa hilang tak bisa kembali lagi. Saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Kita berjalan di jalan kehidupan ini. Dengan jalannya waktu, suatu saat akan sampai tujuan. Bagaikan panggung, pentas pun tirai panggung akan tertutup, pentas telah berakhir. Yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan kasih antar keluarga, cinta akan suami istri, dan juga kasih persahabatan antar teman. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saya membaca artikel dari Steve Jobs, menjelang detik-detik kematiannya, Steve Jobs memiliki satu penyesalan yang dia sangat-sangat sedih gitu ya. Yaitu dia tidak bisa menghabiskan waktunya atau memiliki waktu dengan gembira dengan anaknya yang bernama Lisa yang sempat tidak diakuinya. Dan ketika dia mau meninggal, dia ngomong sama anaknya bahwa dia menyesal pernah tidak mengakui Lisa sebagai anaknya. Saudara dikasih Tuhan, tapi apa pentingnya? Sudah tidak bisa terulang. Dan sekarang dia sudah tidak ada di dunia. Saudara dikasih Tuhan, Anda lihat, waktu kita di dunia itu terbatas. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu peringatan yang kedua
bagaimana supaya kita tidak sampai salah di dalam menggunakan waktu yang masih ada saat ini. Peringatan yang kedua adalah waktu yang kita jalani akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Waktu yang kita jalani akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Anda bisa memperhatikan ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi diingatkan, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, hidup kita saat ini semuanya dicatat. Dan pada akhir hidup kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa bagian firman Tuhan yang kita bisa perhatikan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa artikel yang saya bisa saksikan kepada saudara tentang beberapa orang yang saya tidak tahu ketika menghadap Tuhan apa yang bisa mereka pertanggungjawabkan, gitu ya. Kisah yang pertama adalah tentang seorang perempuan yang tersengat listrik karena demi selfie, gitu ya. Karena selfie dia tersengat listrik. Anda nanti bisa cari itu di Google ya. Lalu yang kedua, ada seorang yang jatuh dari jembatan di Spanyol karena selfie. Itu rasanya kok nggak worth it, gitu ya. Lalu selanjutnya saudara, ada seorang yang juga karena selfie ya, niatnya biar terlihat hebat, akhirnya digigit hiu. Wah. Kemudian nahas, ada 7 gamer ini tewas saat main game. Atau berikutnya, ada seorang remaja umur 15 tahun, dia meninggal karena aktivitas yang disukainya, yaitu bermain motor cross. Saudara, saya tidak menghakimi kelima orang ini yang sudah meninggal gitu ya. Tapi paling tidak saya ingin memberikan gambaran kepada kita. Ingat baik-baik, waktu kita yang terbatas ini jangan digunakan dengan sembarangan. Jangan merasa bahwa aku masih muda, aku harus hidup dengan senang-senang gitu ya. Masa tua itu urusan nanti. Tidak saudara. Karena saat ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa waktu yang kita jalani hari ini suatu saat, tidak tahu besok lusa atau kapan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa ayat lagi yang saya ingin bacakan untuk saudara sekalian gitu ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, Petrus, murid Tuhan Yesus berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ingat baik-baik. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Anda dan saya, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, jangan merasa sekali lagi aku sudah menjadi orang Kristen, maka keselamatanku itu sudah terjamin pasti. Ya, amin. Itu memang harus kita yakini. Tapi ingat baik-baik, kalau dalam kehidupan kita seperti pohon ara ini yang sudah dipelihara, dipupuki, disirami, kita setiap minggu datang ke gereja, kita Lexio Divina, kita membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi toh pada akhirnya mungkin kita hanya kita bertumbuh, daun-daun netok gitu kan ya. Kita berdoa, kita baca Alkitab, tapi tidak ada buah yang dihasilkan. Artinya kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya tidak memuliakan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat ketika Tuhan datang kedua kali, maka Tuhan akan memisahkan mana dombanya, mana kambingnya gitu ya. Yang domba akan bersama-sama dengan dia,
Tapi yang kambing artinya dalam kehidupannya dia tidak membuahkan hasil apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berkata apa? Tebanglah dia. Artinya kebinasaan. Dan itu artinya juga kalau nanti sampai pada ending kehidupan kita, kita tetap tidak berbuah. Mungkin sejak awal kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang terakhir, ingat baik-baik, peringatan agar kita tidak salah menggunakan waktu adalah waktu sekarang ini adalah kesempatan untuk berubah. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, ada seseorang, ya terutama penjaga dari kebun itu menjawab, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau mencoba berpikir-pikir ya, di dalam kehidupan kita, seharusnya kita adalah manusia berdosa yang patut dimurkai dan mengalami kebinasaan. Tetapi saudara, Anda lihat bahwa di dalam sejarah hidup manusia, ada sebuah pribadi, seseorang yang mau datang ke dalam dunia untuk menggantikan Anda dan saya, supaya tidak binasa, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita bisa umpamakan ayat yang ke-8, itu adalah Tuhan Yesus yang berkata kepada Bapa di surga, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Artinya Tuhan Yesus masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berubah. Nah, kalau kita tidak gunakan kesempatan ini dengan baik, saudara dikasih Tuhan, maka dalam ayat yang ke-9, jika sampai tahun depan, kita tidak tahu sampai kapan gitu ya masa hidup kita. Jikalau kita tetap tidak berbuah, maka Tuhan sendiri pada akhirnya akan berkata, tebanglah dia. Saudara dikasihi Tuhan, ayo bersama-sama kita mengingat bahwa waktu kita itu terbatas. Waktu kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, waktu sekarang ini adalah kesempatan untuk berubah. Ya, ada waktunya kita boleh menghibur diri dengan hobi kita, dengan kesenangan kita. Tapi ingat baik-baik, ada saatnya kita menuntut hak kita, tapi ada saatnya kita harus menjalankan kewajiban kita. Tidak bisa kita mau sembarangan hidup menggunakan waktu yang ada demi kesenangan kita. Halah, wis libur sekolah kok, ya wes lah. Tidak bisa seperti itu, ya kan? Apalagi menuntut orang tua di masa-masa seperti ini. Ingin makan enak, tidak mau makan tahu tempe, ingin jalan-jalan, tidak mau di rumah terus bosan. Saudara tidak bisa. Kita perlu melihat keadaan. Ingat sekali lagi, waktu sekarang ini adalah kesempatan untuk berubah. Jangan sia-siakan. Dan akhir kata saya ingin sampaikan kepada saudara adalah using your time for God. Setiap hari saya selalu mengingatkan kepada para remaja, baca firman Tuhan. Jangan satu hari kemudian diisi dengan 3 hari kemarin. Karena belum baca Lectio Divina, dibabas hari ini langsung 3 hari, 4 hari. Tidak bisa saudara. Anda tidak akan dapat apa-apa. 1 hari demi 1 hari. Mari kita mengambil waktu. Berapa lama sih kita Lectio Divina? Berapa lama sih kita berdoa? Tidak lama. Tidak lama. Tapi sudah dikasih Tuhan, tetap kita harus menyediakan waktu. Oleh karena itu saya seringkali menganjurkan gitu ya. Kalau baca firman Tuhan, usahakan pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu yang terbaik untuk kita dalam kondisi segar, baru bangun tidur. Kemudian kita langsung berjumpa dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, lalu kita bisa tahu, iya ya hari ini aku harus ngapain gitu ya. Kalau seandainya aku menemui kesukaran, yuk baca firman Tuhan, BBE gitu ya, suatu hari mungkin ada bagian firman Tuhan yang bisa membimbing kita. Supaya hari ini kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Lalu berdoa, di masa-masa pandemi ini doa itu merupakan satu-satunya sumber kekuatan kita. Anda mengeluh, tidak ada gunanya. Anda ngomel, tidak ada gunanya. Anda bersungut-sungut, tambah bikin orang tua itu stres gitu ya. Lebih baik berdoa.
Kalau Anda merasa jengkel, merasa bosan, merasa males, tidur daripada Anda jatuh di dalam dosa. Saudara dikasihi Tuhan, ingat baik-baik ya, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bahwa suatu saat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekarang, hari ini, ayo kita berubah. Menggunakan waktu kosong kita, waktu luang kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa masih ada ego kami yang menguasai kami. Untuk kami terus berpikir bagaimana bisa menyenangkan diri kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa firman Tuhan menghendaki kami untuk menggunakan waktu-waktu luang kami dengan bijaksana. Terutama di masa-masa pandemi ini. Mungkin kami tidak bisa jalan-jalan keluar rumah, kami tidak bisa ke mall. Tuhan Yesus Kristus tolong kami, supaya dimanapun kami berada, di kamar yang gelap atau di ruangan yang kosong, kami tetap memiliki kesadaran bahwa kami harus bisa mengisi waktu itu dengan baik. Berikanlah kepada kami hati yang takut akan Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, biarlah pimpinan dari Allah Roh Kudus akan menuntun kami kepada satu kehidupan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan sikap berdiri, mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang benar, dengan keyakinan, mari kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar membuat kita menjadi bijak dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan hati penuh syukur, mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR yang ada di layar, ataupun ditransfer ke rekening GKA Gloria Galaxy. Kita harus yakin bahwa Tuhan rancang hidup kita, rancang masa depan kita. Kita datang dengan penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami mendapatkan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini juga kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini kami sebagai para pemuda-pemudi Kristen, kami sangat membutuhkan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kami, terutama kepada kedua orang tua kami yang sedang berjuang di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka mencari nafkah. Bapa di surga, berkati kedua orang tua kami, mampukan mereka untuk menghadapi kesulitan ekonomi ini dengan bersandar kepada Tuhan, dan berikanlah hikmat kepada kami, para remaja dan pemuda-pemudi Kristen, supaya kami punya hati takut akan Tuhan, terutama di masa-masa liburan ini Tuhan. Tolong kami, untuk kami bisa mengisi waktu kami dengan bijaksana. Jauhkanlah kami daripada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini menjadi doa dan harapan kami. Kami pun tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga berjuang di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Tolonglah para pejabat pemerintah kami supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan yang tepat di dalam mengambil segala kebijakan yang ada. Tuhan tolong supaya bangsa kami sungguh-sungguh dimampukan untuk bisa melewati masa krisis ini. Demikian juga kami berdoa bagi setiap tim medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani para pasien virus corona, di mana semakin hari semakin banyak orang yang sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan ekstra kepada tim medis dari setiap rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi para pasien virus corona. Berikanlah kepada mereka kesembuhan, kesehatan, positive thinking, supaya mereka dapat segera pulih dari keadaan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi para masyarakat Indonesia, supaya mereka sekali lagi diberikan hikmat untuk bisa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan bagi masa depan gereja kami. Kami tak tahu ya Tuhan sampai kapan pandemi ini berakhir, tetapi kami berdoa Tuhan, baik ibadah online maupun offline yang nantinya akan direncanakan mulai dibuka, Tuhan biarlah semuanya terjadi atas pimpinan dan tuntunan dari Tuhan saja. Ini menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya baginya. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaktian yang boleh kami selenggarakan hari ini. Biarlah ibadah yang kami boleh selenggarakan boleh memuliakan Tuhan. Nah, kami bersama-sama Tuhan akan mengakhiri ibadah ini. Kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pimpinan tuntunan dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami kekuatan dan jaminan, biarlah menyertai hidup kami dari sekarang hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya katakan, amin.